teman-temannya yang cerai-berai gitu loh. Saya juga sih ada beberapa teman SD saya yang entah kemana. Sebenarnya saya, kalaupun mudah-mudahan ini bisa exposure acara ini bisa terpapar ke mereka ada keinginan untuk datang, apalagi 3 hari gitu loh Mbak. Kita ngasih waktu panjang. Salah satu harinya gitu ya? Dia bisa hadir, terus kita bisa ketemu, biar kembali kita catch up, ceritanya apa. Udah lama kita nggak pernah kebayang, dari SD udah nggak pernah ketemu. Hai kawan-kawan Karcis. Jumpa lagi di podcast Karcis, keluarga alumni Regina Pacis, tiket ngobrol asik. Perlu diketahui bahwa sekolah Regina Pacis itu sebentar lagi akan merayakan ulang tahunnya yang ke-75. Kebeneran nih. No, sini deh, no. Kebeneran ya, ada orang yang tepat. Ya Mbak, apa kabar Mbak? Gimana? Tumben ada di sini, no? Iya, biasalah ya, sebagai apa ya, kalau Juno tuh apa katanya ya bahasanya? Bapak-bapak penjemput anak sekolah. PPAS. Ya pokoknya gitulah. Kok jadi lupa, padahal Juno yang suka ngeledekin gitu. Jadi emang saya suka jemput anak-anak Mbak. Oh. Kebetulan pas ini. Anak-anak sekolah di sini lihat semua. Lihat ada apa tuh, ada rame-rame, ada acara apa? Oh ternyata lah ada Mbak Vanda lagi. Kita lagi ngobrol podcast. Iya ternyata. Gaya, kan? Pas lagi lihat malah dibajak ke sini. Gimana Mbak? Gimana Mbak? Kan mumpung kamu lagi di sini. Iya. Dengar ono kan apa sih istilahnya? Ketupat ya? Ini istilah baru nih. Ketupat. Ketua panitia. Oke. Perayaan hari ulang tahun ke-75 RT. Ya betul Mbak, betul. Nah, mungkin bisa cerita-cerita nih. Sebenarnya apa ya? Kalau saya sempat lihat jargonnya tuh. Ada remember. Ya. Ada nih tulisannya di sini ya. Ya itu tuh. Bisa lihat contekan. Lupa saya juga. Filosofinya gimana sih sebenarnya? Ya. Tolong ceritain deh. Ya. Jadi ini kebetulan juga nih dibajak ke sini dan apa nyebutnya Sobat Karcis? Kawan Karcis. Oh, kawan Karcis, oke. Untuk kawan Karcis nih ya, kebetulan juga senang sekali sudah pas lagi nonton, lihat malah dibajak ke sini dan dikasih kesempatan untuk cerita soal acara yang HUT 75 ini ya Mbak ya. Ya intinya sih aku kan kebetulan sama suster kita beberapa kali meeting terus ditunjuk lah, kata suster udah kamu aja gitu. Kebetulan juga aku ada basic sedikit, aku tuh di IO gitu kan. Jadi makanya beliau udah kamu aja nggak apa-apa gitu. Kebetulan juga dari beberapa teman-teman yang sudah diundang waktu meeting itu menunjuk saya juga akhirnya Mbak gitu. Ya bebannya rada lumayan berat sih ya gitu. Karena kita kepikiran, waduh saya sebenarnya kan, ini aku ini kan bukan alumni yang sampai SMA ya teman Karcis ya. Tapi dari TK? Saya dari TK. Aku tuh memang dari TK sampai dengan cuma sampai SMP. Dan kebetulan kalau keluarga aku tuh kakak-kakak, adik-adik juga semua di RP. Kakakku 2, adekku 2, yang sampai SMA tuh adekku yang dua-duanya. Kalau kakak aku cuma ada yang SD, ada yang SMP, sama seperti aku. Pokoknya pernah di Regina Pacis. Pernah di Regina Pacis dan kebetulan dan kebetulan rumahnya deket sama Regina. Jadi kalau di belakang Regina Pacis ini yang sekarang jadi Bakorwil itu belakangnya, itu dulu rumah saya di situ. Jadi kalau teman-teman Karcis nih yang mungkin seangkatan saya, seangkatan kakak saya atau seangkatan adik saya itu pasti pernah main ke rumah. Karena biasanya kalau nggak dijemput nih, sambil nunggu dijemput main ke rumah tuh. Oh gitu. Kirain nunggu bel bunyi terus baru berangkat. Nah itu juga ada. Jadi kalau kadang-kadang PR kita ada yang nggak buat PR, terus kita pulang dulu ngambil PR-nya gitu, ketinggalan PR gitu. Nah jadi sedikitnya untuk karakternya RP tahu. Jadi itu modal aku untuk ditunjuk jadi ketua lah sebenarnya. Walaupun memang selama ini kan kalau acara-acara sebelumnya nih kebanyakan kayak yang 50 tuh kan reuni akbar, 60 reuni akbar. Nah, yang 70 tapi itu sempat SMA doang yang 50. Iya. Dan yang 70 juga sebenarnya acara HUT tapi memang kentalnya sama alumni gitu. Nah, pas terakhir itu suster sempat nanya tuh, kamu gimana punya konsep seperti apa? Teman-teman juga nanya sih yang sudah diundang kemarin. Saya bilang, sebenarnya sih ini tuh acara apa sih, suster? Basicnya. Oh, ini hari ulang tahun yayasan. Oh 75 tahun itu ulang tahun yayasan.
tanggal tanggal berapa? 22 Agustus. Oh, udah lama juga. Terus tapi kenapa saya bilang gitu dulu konsepnya reuni gitu kan. Kan kalau kita ngomong kalau ulang tahun ya ulang tahun. Oh iya, tapi memang itu inisiasinya memang dari alumni kan waktu itu. Oh iya, nggak apa-apa, wajar. Nah, sekarang yayasan bagaimana Suster? Ya kita pengen ada ulang tahun, jadi bersyukur lah. Bersyukur karena telah usianya 75 dengan kondisi kita juga walaupun kayak kemarin di terpama pandemi kan ya tapi tetap eksistensinya RP ini sampai saat ini kan masih cukup diperhitungkan lah di gaungnya masih di sekolah-sekolah swasta tuh ya lumayan lah, bahkan sekolah negeri kita dianggapnya paling ya lumayan punya peringkat yang baik gitu. Nah terus sempat ditanya sebenarnya mau gimana ya, terus saya bilang ya kalau cara ulang tahun lebih baik sih Suster dengan kondisi yang habis pandemi kita sederhana. Memang Suster juga pengennya sederhana ya, dia bilang gitu, karena habis pandemi ini kan kita juga rada sulit. Yayasan juga dianggapnya cukup sulit juga ya, karena kondisi yang kemarin itu membuat banyak baik orang tua maupun dunia bisnis itu turun, otomatis soal biaya sekolah juga harus diturunkan, terus juga sempat kita murid tuh rada sulit karena udah kebanyakan enakan di rumah, untuk pendaftaran murid baru juga rada sulit, nggak kayak dulu kita kan sempat sampai waiting list gitu ya. Nah, kemarin itu seperti itu. Ya udah saya bilang ya udah kita sederhana di mana. Saya udah kepikiran sama teman-teman, terbentuklah itu panitia yang sedikitan itu, yang sekitar awalnya 7 orang kalau nggak salah. Itu kita pikir ya udah di sekolah aja, Suster mau nggak, boleh tidak pertamanya. Oke, di sekolah. Terus konsepnya sederhana, tadinya cuma misa, terus ya paling cuma hiburan biasa. Nah tapi berlanjut sebenarnya gini, dari kami setelah meeting dari panitia berpikir gini, RP ini 75 tahun, tapi selama ini kalau kita lihat dari sebagai orang luar ya ini karena kebetulan ketika saya sudah seumur sekarang banyak sering berinteraksi dengan orang lain. Kalau di orang-orang Bogor melihat nih RP, kita nggak tutup mata deh, RP tuh eksklusif. Ya. Sementara kan padahal enggak ya sebetulnya. Ya jadi gitu ya Mbak ya, orang-orang menganggap bahwa RP itu eksklusif. Sebenarnya nih Mbak ya, sebenarnya ya. Jadi ketika ada omongan seperti itu tuh sekolah mahal, sekolah eksklusif. Sempat saya ditanya waktu itu, "No, hebat banget ya. Lu bisa sekolah di RP gitu." Karena mereka tahu waktu itu kan posisinya aku bukan orang yang berada juga gitu loh, orang yang biasa-biasa aja, yang sedang-sedang aja lah gitu loh. Kayak lagu dangdut dong. Iya. Jadi goyang kita. Udah itu tuh akhirnya saya bilang bahwa ternyata di RP itu yang saya tahu ya, sekolah swasta, salah satu sekolah swasta yang saya kenal dari dulu karena memang keluarga saya di situ adalah yang melakukan subsidi silang, Mbak. Jadi nggak semua yang isinya tuh orang kaya. Betul. Gitu loh. Jadi saya nggak nemuin itu loh. Belum pernah nemuin itu di sekolah swasta yang lain ya, gitu. Sepanjang perjalanan sampai saya masukin anak saya juga, kebetulan waktu anak saya masuk sempat ditanya tuh, kebetulan dari teman-teman istri kan bukan dari terahnya RP lah kasarnya, bukan dari keluarga besar yang pernah bersentuhan dengan Regina Pacis. Sempat ditanya, kenapa kamu mau masukin anak kamu di RP gitu. Saya bilang, emang kamu mampu? Loh mampu, saya bilang gitu. Karena RP ini subsidi silang, yang dilihat tuh orang tuanya dia kerjanya apa. Nah itulah nanti hasilnya akan ada namanya uang pangkal, uang bayaran yang disesuaikan dengan kondisi orang tua. Nah, hal-hal ini kan nggak pernah terekspos gitu loh sama yang lain ya Mbak ya. Jadi orang luar nggak ngeliat ya. Nggak. Ya itu kelihatannya kan banyak mobil lah, banyak segala macam kendaraan, gayanya keren-keren dengan branded-brandednya bajunya kayak gitu. Saya pikir ya udah sekarang mungkin kali ini kita buka beneran nih, kita coba tunjukkan lah. Kita coba buka yang eksklusif tadi supaya tidak terlalu orang-orang menganggap, apalagi RP ini sekolah Katolik minoritas yang ada di tengah kota Mbak. Kan kebayang ya, maksudnya sangat-sangat sensitif kalau kita nggak mau mengenalkan diri kita siapa. Orang tuh akan jadi curiga kalau tidak mengenal orang lain. Makanya kita mencoba mengenalkan RP tidak hanya buat alumni yang memang sudah banyak kenal, tapi kan juga harus orang lain juga yang nggak pernah nggak tahu gitu loh Mbak. Maka tak sayang kan. Nah itu dia. Kadang-kadang karena tak kenal kita jadi curiga. Padahal kan kalau misalnya kita kenal, siapa tahu jadi pasangan kita nantinya. Duh jadi capek deh. Kayaknya gitu ya pengalamannya. Jadi dengan konsep yang seperti itu kami dari panitia gitu berkumpul beberapa kali. Panitia juga sebenarnya ada ibu-ibu, ada bapak-bapak yang memang juga suka ngejemput anak sekolah. Jadi memang jamnya pas gitu loh. Jadi kita ngobrol,
Nah, akhirnya tercetuslah itu, kita yuk bikin praknya. Kalau sekarang rasanya ada beberapa Pra-event. pre-eventnya ya. Ya. Ada apanya? Ada saber itu Sabtu berbagi. Ada donor darah. Nah, di situ juga nanti ada yang seminar-seminar tentang kesehatan, Mbak. Jadi pikirannya gini tadinya. Kalau misalnya membuka diri, apa sih yang paling dekat gitu loh? Warga sekitar ya, Mbak ya. Terus apa sih yang paling gampang ya? Paling gampang adalah untuk kita ngasih sumbangan. Tapi kesannya kalau sumbangan tuh udah umum lah ya. Nah, jadi kalau tidak kita bicara konsep Sabtu berbagi itu adalah kayak kalau di teman-teman lain atau di lembaga-lembaga lain tuh ada yang namanya Jumat Berkah tuh, Mbak. Ya kan, Jumat Berkah tuh bagi-bagi makanan buat orang-orang yang kurang mampu, yang memang pada saat itu membutuhkan gitu. Nah, kita pikir wah, di RP harusnya bisa nih kayak gini. Masa sih enggak dengan alumni yang sudah 75 tahun loh, segitu banyak. Masa sih enggak ada yang mau nyumbang hanya sekedar buat makan. Kita targetnya cuma 100 packs tadinya kan, Mbak, dihitung-hitung, ya udah ada angka sekian. Awalnya kita coba tanya sama temen yang di PHRI, kebetulan kemarin Juno ya. Juno itu kan angkatan 99 dan kebetulan ketua PHRI Bogor. Ya. Nah, aku bilang, jadi sebenarnya mulainya kapan ya? Sabtu berbagi itu bulan Februari. Bulan apa ya? Bulan Februari, tapi waktu itu sebenarnya kita tuh mau lebih awal. Tapi karena kita belum siap, akhirnya kita mulainya di Februari, kebetulan lagi bulan puasa tuh, Mbak. Jadi pas bulan puasa itu kita lebih pemanasan. Maret. Ya. Jadi sebelum puasa udah mulai ya? Sebelum puasa belum mulai. Kita lagi persiapan. Tapi pada saat kita bisa tuh ternyata ya udah kita awalin. Ini kapan mulainya kalau nggak mulai kan? Akhirnya pas habis Februari itu pas Maret puasa kan? Maret puasa. Nah, pas puasa itu tuh, Mbak, kita awalin dengan bagi-bagi takjil. Jadi kita pikir udah deh kita pemanasan deh sambil nyari donasi gitu kan. Nah, untuk makanan yang tadinya kita mau buat sharing buat orang-orang yang kurang mampu atau yang membutuhkan itu udah kita support nih, udah dapat support dari PHRI, udah ada komitmen PHRI mau nyumbang deh, tapi cuma 3 kali putaran ya, 3 kali Sabtu. Nah, kenapa sih hari Sabtu? Karena gini, kalau Jumat saya rasa beberapa teman-teman di saya juga banyak yang udah ngadain tuh, Mbak. Jadi Jumat Berkah itu kan banyak, ada yang memang konsepnya kayak di kita yang kayak di 606 prasmanan. Ada juga kan mereka beli box, nasi box dibagikan. Saya pikir kalau hari Jumat aja emang orang makannya cuma hari Jumat doang gitu ya. Kita pikir apalagi melihat tempat kalau Jumat nggak mungkin kita lakukan di RP karena kan hari sekolah kan, Mbak. Ya. Saya pikir udah deh. Makanya sengaja mencari hari yang libur, hari yang di mana anak sekolah nggak banyak. Gitu. Akhirnya udah Sabtu deh gitu. Udah Sabtu. Nah, habis kita mulai dengan tajil, pembagian tajil, akhirnya kita woro-woro juga bahwa akan ada Sabtu berbagi, konsepnya prasmanan. Nah, ada support lah dari itu, dari PHRI. Pertama makanannya dari PHRI, kita support tiap Sabtu. Jadi kita ngomongin Sabtu berbagi ini memang prosesnya nggak mudah juga, Mbak. Di tiga yang udah habis itu. Jadi pas minggu pertama, minggu kedua, wah udah nggak ada nih gitu kan. Terus gimana gitu? Kita udah woro-woro gitu. Tapi beneran ya, Mbak, kalau memang niat kita baik, pas kita yang ketiga itu baru muncul tuh, Mbak, dari angka. Saya lupa angkatan berapa, tapi mulai itu sumbangan masuk. Dan dia tidak hanya satu gitu, Mbak. Maksudnya tidak buat sekali doang kan, kita budgetin waktu itu pertamanya karena 100 pack itu cuma 1,5. Tapi di situ kita juga kan berbagi sama satpam yang jaga, sama OB. Jadi hitungannya akhirnya jadi 2 juta, hampir 2,5 juta lah ya. Per satu kali ngadain Sabtu berbagi ya. Nah, bergulir ternyata dari beberapa alumni ada yang ngeteknya tuh gue pengen 3, gue pengen 2 gitu. Jadi ada 2 minggu, ada 3 minggu. Nah, itu kita bagi, Mbak. Jadi ternyata luar biasa ya teman Karcis, kepedulian. Saya juga nggak terlalu nyangka sih. Terus terang kita di panitia nggak nyangka ternyata begitu pedulinya alumni. Memang harapannya seperti itu ya awalnya. Dan kalau yang saya lihat, kalau nggak salah ini bukan hanya sekedar menuju perayaan 75 tahun ya. Maksudnya saking banyaknya yang mau nyumbang, betul. Akan harapannya lanjut lagi tapi belum tahu sampai kapan. Belum tahu sampai kapan. Tapi harapannya gini, teman Karcis. Kita sih cukup berbangga ternyata kepedulian itu ada di kita dan ternyata memang responnya luar biasa. Karena kalau dilihat dari intensitas atau banyaknya orang yang datang, itu terus terang di Sabtu-Sabtu sekarang itu sering banget udah pada nunggu. Jadi sebelum waktunya pun mereka udah tahu bahwa itu anak, udah tahu dan mereka akhirnya nunggu. Dan mungkin kembali lagi niat berbagi ini kalau kita sih berpikirnya gini loh, Mbak, nggak harus angkatan juga. Jadi selama ini kan kalau kadang-kadang
Ada yang ulang tahun larinya ke anak yatim. Oh ya. Ya kan? Nah, kita juga pengen bisa ke sini bisa juga. gitu. Jadi kalau ada yang pengen bersyukur atas kelahirannya atau wedding anniversary-nya, terus ingin berbagi, ini adalah salah satu wadah sebenarnya Sabtu Berbagi, di mana ini adalah keluarga Regina Pacis, kita mau berbagi dengan mereka yang membutuhkan, kita juga sebagai keluarga besarnya alumni ini kan pengen juga tidak eksklusif gitu loh Mbak. Iya, dan betul. Yang perlu jadi kebanggaan sama teman Karcis yang memang teman-teman ini juga alumni adalah coba dicari sekolah mana yang sudah pernah atau sudah mengadakan hal seperti kita yang rutin ya Mbak. Nah itu ini satu poin penting sih menurut aku ya. Jadi apa yang kita pikirkan ternyata memang terjadi bahwa kepedulian dari teman Karcis atau alumni ini luar biasa ternyata. Dan itu tergambar kan memang dulu sekolahan kita kan RP ini juga nggak hanya cuman sekedar pelajaran Mbak. Tapi kan kita moralnya ya kan etika moral itu budi pekerti benar-benar ditekankan ya di sekolah. Jadi kayaknya setelah sekian puluh tahun ya hampir 75 tahun ini ternyata itu memang benar melekat di kita loh. Dan yang tadi gitu munculnya ide-ide ini juga kan sebenarnya bukan dari luar gitu. Kita cuman melihat dan kan ternyata itu bisa dilaksanakan dan responnya luar biasa. Jadi cukup bangga lah kita sebagai keluarga besar Regina Pacis ini bisa menginisiasi sekolah pertama yang mengadakan berbagi makan ya gitu. Ya mudah-mudahan benar-benar bisa sampai harapannya begitu. Ya, tinggal nanti bener-bener. Mungkin tinggal karena mungkin yayasan punya keterbatasan Mbak. Kalau teman-teman dari panitia sih sebagian juga sudah berkomit kalaupun memang dari alumni memang masih ada atau orang tua murid karena gini ternyata ini nggak terbatas juga nih Mbak. Nah, ini lucunya juga nih. Jadi pas kita ngadain Sabtu Berbagi ada orang tua murid yang melihat nih Mbak. Jadi bukan alumni RP tapi bukan alumni RP. Jadi kumpulan orang tua murid. Terus mereka tuh ternyata membicarakan itu dan pas membicarakan terennya gini-gini. Ternyata mereka menginisiasi untuk orang tua murid itu menyumbang loh Mbak. Itu yang di luar ekspektasi kita sebagai panitia ya. Kita kan pikirnya cuman paling alumni aja. Iya, ternyata udah sampai itu dan kembali kayak usulan bahwa yang ulang tahun, yang wedding anniversary, pokoknya hal-hal yang bersyukur untuk kita berbagi, itu juga datangnya dari mereka-mereka juga Mbak. Jadi ketika ngomong, sebenarnya bisa ya, ini ulang tahun ngadain di sini. Bisa ya ketika kita ada anniversary atau ada apa-apa kita bisa ngadain sebagai bentuk bersyukur dan itu lingkupnya udah jelas loh Mbak. Maksudnya itu kan kelihatan banget, satu itu keluarga RP, kedua orang-orang sekitar karena nggak mungkin orang-orang jauh kan, gitu loh. Jadi saya pikir kita bersyukur lah punya program ini ya dan itu juga didukung sama alumni. Nah di luar itu yang hadir biasanya benar-benar hanya orang sekitar sini atau ada yang dari jauh mungkin karena denger di RP ada sampai sejauh ini masih orang sekitar dan yang memang artinya gini, kalaupun dia tukang beca, kalaupun dia pemulung, itu memang nggak jauh Mbak. Yang mungkin jauh malah pertama-tama awalnya ojol. Tapi gini, ini juga cerita kemarin pas kita ngobrol-ngobrol di Sabtu Seru minggu kemarin ya, Sabtu Berbagi yang minggu kemarin, ternyata kita banyak ojol sudah berkurang yang makan. Terus tapi mereka nongkrong kan, masih suka nongkrong di situ kan. Kita tanya kenapa mereka juga punya kepedulian begini. Kita mendahulukan mereka yang membutuhkan. Hebat ya. Nah, jadi ternyata yang namanya berbuat baik itu juga bisa menular, Mbak. Mereka bukan siapa-siapa, tapi awalnya memang mereka banyak loh jual di awal-awal di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga gitu. Tapi akhirnya mereka menarik diri. Ketika mereka lihat bahwa lebih banyak yang lebih membutuhkan dan mereka lihat bahwa bagusnya mereka ngomong gini. Kita ini masih muda dan masih mampu untuk mencari uang. Sementara banyak yang kita lihat yang membutuhkan makan di Sabtu Berbagi orang-orang yang memang benar-benar berkekurangan, yang memang ngebutuhin gitu loh. Wah itu apresiasi banget kita. Jadi ternyata nggak hanya perbuatan jahat yang menular, perbuatan baik juga menular. Pasti ya mudah-mudahan benar-benar bisa. Ya. Selain dari Sabtu Berbagi, saya dengar juga ada donor darah. Betul. Ya? Itu tiap berapa lama itu? Nah ini juga salah satu bentuk. Dan salah satu bentuk sumbangsi kita juga terhadap kemanusiaan adalah donor darah. Itu paling gampang sebenarnya ya. Nah ini ada foto-foto nih. Nah ini seru nih. Nah ini alumni ya kan kalau nggak salah? Ya angkatan 80. Yang sebelah sana juga ya? Sebelah sana kebetulan belum kenal.
Sama saya juga. Nah ini kemarin nih yang ikut berkegiatan di donor darah. Ini kan kita jadi kalau di donor darah ternyata ada PDDI nih, Mbak. Oh. Aku baru tahu ya. Nah, ini Juno sebenarnya. Itu PDDI. Bajunya sama itu. Iya karena dia panitia juga. yang ini nih, yang ketua PHRI Bogor. Cuman begini, cuman ini doang ya. Belum ada lagi ya? Belum. Ya udah. Jadi itu sedikit gambaran yang kita di donor darah. Tapi yang Mbak ya terus terang ini satu lagi intermezzo nih. Saya tuh ternyata ini ada. Sponsor, kalau foto-foto itu ada nggak? Sabar. Oh iya sabar. Foto ini sabar ada nggak? Ini mudah-mudahan pada mau sponsor barusan ada. Kenapa nggak disponsorin ini podcastnya? Iya. Nah ini kalau dilihat kan, aduh, ya inilah teman karcis. Kalau teman-teman sudah menyumbang, mereka lah yang menikmatinya. Ya. Dan nah ini lihat, wah ini keren nih. Kalau misalnya dijadikan satu kisah ya, akhirnya banyak pasti. Mungkin kalau teman karcis ada yang jago nulis atau mungkin jago apa, kalau memang mau ngambil di balik kisah Sabtu Berbagi akan lebih lucu lagi sih Mbak. Nggak hanya bisa untuk pada saat HUT ya, tapi juga bisa ngasih insight ke yayasan dan bisa kasih yayasan bahwa ini hasil didikan mereka loh. Hasil didikan Regina Pacis yang akhirnya menggerakkan hati alumni untuk bisa berbagi dengan orang lain. Ini hal-hal kayak gini yang harusnya bisa lebih cover story. Ya, story-nya cover story-nya bagus, terus exposure-nya juga bisa dibagus. Nah, ini dari angkatan 86 tuh, lihat bajunya keren kan? Ada lagi nggak? Ada suster juga itu. Ini juga suster nih rutin banget nih sebagai selalu hadir ya kalau suster ya? Hadir. Ada, selalu ada perwakilan dari suster. Ada lagi nggak sih fotonya? Banyak sebenarnya, jadi kalau teman karcis mau cek juga di IG kita ada 75 HUT. Tuh ada tuh, 75 Regina Pacis Bogor. Tuh ada. Udah ya? Berarti ya. Dondar ini harus extend lagi, jangan hanya sampai... Harapannya begitu Mbak. Jangan hanya sampai perayaan 17-an. Jadi memang kalau lihat teman karcis, kalau memang ngelihat bahwa ini adalah salah satu kegiatan yang efektif ya, dalam arti untuk berbuka diri Regina Pacis tidak eksklusif, ada Sabtu Berbagi, ada donor darah yang sebenarnya secara mekanisme sih simpel sih Mbak, gitu loh. Maksudnya sudah terbentuk juga ya, kayak Sabtu Berbagi udah terbentuk yang makannya. Kalau donor darah juga karena kita rutin udah terbentuk sebenarnya. Nah tinggal teman karcis yang punya kepedulian dan memang punya waktu untuk bikin itu ya silahkan untuk bergabung ya setelah nanti di HUT 75 nih di puncak acara September, ayolah ngumpul. Atau memang ada perwakilan angkatan, misalnya ada nih angkatan-angkatan, biasanya kan angkatan-angkatan yang tua ini suka mau ya. Tua nanti pada tersinggung ini kan tua. Ya. Senior. Maaf ya. Maaf. Padahal saya juga termasuk yang tua. Tapi gini, untuk yang senior, kan biasanya mereka bukan tinggal pensiun, bukan salah lagi ngomongnya. Punya kegiatan lebih dari kami-kami ini gitu ya. Jadi kalau memang ingin berkegiatan dan ingin berbagi, kita sudah sudah membuka network, sudah membuka infrastrukturnya. Kayak Sabtu Berbagi sama donor darah, udah tinggal dijalanin Mbak. Dan ini satu lagi, pra-event yang akan ada nanti di 5 Agustus itu. Nah, kenapa saya tadi ngomongin soal yang senior yang tadi kepleset soal tua ya, karena teman-teman, karena saya nyebutnya aja om dan tante gitu, karena memang beliau-beliau ini adalah seumuran orang tua kita kan? Iya betul, bahkan mungkin ada yang kakek saya juga gitu. Jadi dari angkatan SMA angkatan 67. Berarti berapa puluh tahun yang lalu itu ya. Jadi beliau-beliau ini angkatan 67 ini umurnya di atas 75 tante. Mbak. Jadi tante gue. Karena kayaknya mirip ya. Enggak ya Mbak ya. Please deh. Maaf Mbak. Jadi pas kemarin meeting, jadi gini, mereka itu pada saat sabar ada dari Abah Yudi, panggilnya Abah Yudi. Saya kaget juga karena beliau tuh kelihatan bahwa beliau memang sudah senior citizen ya. Ngomong terus ada apa gitu. Terus tapi aktivis kan? Aktivis, maksudnya seger sehat gitu. Saya juga nggak nyangka kalau beliau udah umur segitu. Saya kaget pas gini loh Mbak. Mas Sono, panggil aku Abah Yudi. Oh iya Abah, gimana Abah? Emang Abah Yudi dari mana? Saya angkatan 67. 67 SD, saya bilang gitu. Karena kebetulan beliau orangnya juga kan bercandaannya. Yeah. SD 67, Abah. Enggak.
SMA, wah awal tua dong. Ih, bukan tua, dia bilang gitu, senior. Oh iya siap senior, saya bilang gitu. Nah terus beliau bercerita bahwa dari teman 67, saya juga termasuk yang ini ya, yang kaget bahwa di angkatan 67 itu ternyata ada kepengurusan loh Mbak. Ya, Dan memang. kepengurusannya udah maksudnya tiap beberapa kali itu ada pergantian ketua, sekretaris, bagian ini, bagian itu menurut saya luar biasa ya. Jadi dan mereka kan maaf sudah banyak yang berkurang. Ya, betul. Karena umur ya, maaf ya. Karena umur kan banyak yang sudah berkurang gitu. Tapi mereka tetap solid dan itu mereka setahun 2 kali ngadain ternyata Mbak. Ngadain kegiatan gini. Pertemuan, sorry. Jadi kalau nggak salah habis tahun baru sama pas lebaran. Jadi menjaga silaturahminya dan saya sampai gini. Om, tante, terus yang saya panggil Pak D, ada yang Abah. Luar biasa ya. Nggak bosan apa. Kebayang nggak? Dari tahun 67 sampai tahun 2023 mereka ketemu loh. Tiap tahun pasti rutin ya? Iya, dan ya? Beliau itu bilang rutin. Maksudnya gini, itu kan artinya udah lebih dari seorang keluarga ya? Ya, memang nggak ganti. Ya itu maksudnya. Ya, itu jadi lebih dari keluarga dan itu keren gitu. Dan akhirnya mereka ternyata saya tanya kenapa sih gitu. Ternyata Abah bilang kita mau ngadain pembagian kacamata gratis. Nah ini yang saya bilang tadi Mbak, bahwa niat berbagi itu niat baik itu ternyata menular dan itu ada di angkatan 67 yang sepuh-sepuh ya, biar ada lebih sopan lah ya sama sepuh ini gitu. Mereka mau ngadain berbagi kacamata gratis. Pertamanya juga ada miskomunikasi antara kita, kan dia bilang 1 juta kacamata. Saya pun udah sampai, sejuta kacamata nih gitu. Mau di mana gitu kan. Ya, tapi konsepnya saya tahu ini pas nih Sabtu berbagi karena kita juga berbagi makanan buat orang yang kurang mampu dan kacamata plus itu kan buat orang tua dan yang nggak mampu gitu. Oke, Mbak. Kapan Sabtu kita akan adakan? Akhirnya di follow up, kebetulan ketua panitianya adalah Mbak Tante Tiurma Sondang, itu ketua panitia yang jadi sekretaris di angkatan 67 sebenarnya. Nah, akhirnya beliau juga kontak aku, terus akhirnya kita kejadian yang tanggal 5, kita beberapa kali meeting kemarin dan yang saya luar biasanya lagi adalah si Om ini ada yang datang dengan kruknya. Aku lupa namanya Om siapa. Itu masuk gini, sampai aku ngomong gini, Om luar biasa banget sih Om, begitu semangatnya gitu. Maksudnya mereka panitia datang kumpul ke sekolah, kita meeting gitu ya untuk koordinasi mengenai teknis yang tanggal 5 Agustus. Itu datang dengan kruk. Saya sampai hebat banget gitu loh. Maksudnya begitu semangatnya untuk berbagi ya. Sampai saya bilang, Om bener-bener masih ini ya Om ya. Terus dengan ente gini, bukan apa-apa, gue tuh dipaksa kalau sama mereka tuh situ ditunjuk. Kalau enggak katanya gue gak ditemenin lagi. Jadi maksudnya bercandaan nih luar biasa ya. Maksudnya segitu lamanya mereka berteman, terus mereka juga masih bercandanya seperti kita juga gitu loh. Dan mereka takut juga untuk tidak ditemenin gitu. Makanya, gara-gara dia tuh, gue jadi datang dengan kondisi dia masih pakai kruk gini, aku ketahuan. Wah gila luar biasa banget ya. Akhirnya jadi tanggal 5 ini ada pembagian juta kacamata yang memang kuotanya cuma 350. Jadi itu menghitung waktu sih Mbak sebenarnya. Dan itu juga pakai kupon ya kalau kupon. Jadi ada kesalahan kami dari pihak Panhut sebenarnya karena sebenarnya yang terakhir kan rada terlambat tuh. Jadi memang mereka udah keluar dulu tuh Mbak. Jadi mereka udah keluar terus aku sempat komen kalau memang kerjasama sama Panhut dan HUT dalam rangka HUT kalau boleh secara legalitas, secara exposure-nya ada logo kami. Tapi udah keburu jalan kan. Mereka revisi ada logo kita, tetap berjalan. Kita nunggu untuk konfirmasi tempat. Karena kita bilang bahwa tanggal 5 kita belum dapat tempat sebenarnya. Tapi mereka tuh sudah memastikan bahwa dia di RP. Ya sudah gitu loh. Ya kan? Maaf ya, Om-om dan tante-tante senior, kita tidak berani apa ya namanya kalau ngomong enggak gitu kan. Kita bisa dikutuk gitu loh sebagai setara mereka orang tua kita gitu kan. Akhirnya setelah kita dapat confirm bahwa tanggal 5 Agustus ini bisa dipakai untuk di aula, barulah kita keluar. Hanya yang kita salah, yang kita belum, kita kurang teliti adalah kita masih mengeluarkan dengan nomor HP-nya Tante Sondang. Jadi sementara kuotanya udah habis, Tante Sondang teriak kan, ini masih banyak yang bla bla bla. Aduh ya udah kita tarik Tante, maaf sebenarnya buat exposure supaya masih sama seperti sekarang saya cerita soal ntar tanggal 5 Agustus. Ini kan ngasih tahu aja bahwa di RP ada ini loh. Ada pra-event, salah satunya adalah pembagian kacamata oleh angkatan 67. Tapi dengan keluarnya yang dari kita official Panhut mengeluarkan itu dianggapnya masih kurang
masih kurang kacamata, maksudnya masih kurang banyak, masih ada kuota. Masih banyak peminat. Masih ada kuota, masih ada pemikirannya kita masih punya kuota, sehingga sempat ramai tuh kemarin juga ada beberapa alumni ya istilahnya ngasih tahu seperti ini seperti itu, dan Tante Sondang juga sempat marah sama saya, kamu ya Tante maaf lah gitu. Kan kita official, dia bilang saya nih harus nolak-nolakin gitu. Ya udah, akhirnya nanti tanggal 5 Agustus itu kita udah hitung, jadi prosesnya adalah gini Mbak. Ada 10 meja untuk mengecek orang yang mau diberikan kacamata. Jadi setelah ada kupon untuk nanti ngecek ukuran ya. Nanti verifikasi dia masuk ke aula itu 350 orang tuh. Awalnya juga sempat mereka dari angkatan 67 ini om tante ini sempat bingung gini. Mereka tuh ngasih waktunya sempit. Jam 9 sampai jam 11 kalau nggak salah. Di yang pertama begitu tuh. Kita juga kan mikir 305 orang serta-merta datang kan. Sementara kita juga ada Sabtu berbagi. Makanya itu yang kita meetingkan, kita sampai 2 kali ketemu sama beliau-beliau ini untuk yang tadinya beliau juga. Nah, ini luar biasanya juga ya teman Karcis ya. Beliau tuh benar-benar cuman minta Panhut untuk memfasilitasi tempat, meja, kursi seperti itu. Sementara beliau-beliau ini ingin turun langsung meregistrasi ulang, mengatur flow awalnya. Jadi beliau-beliau ini mengumpulkan teman-temannya. Ayo kita ikut untuk bantuin sebagai panitia pembagian kacamata gratis. Itu kan sangat luar biasa. Maksudnya seumuran mereka dengan usia segitu, ya maaf aja mungkin kalau kita nggak kepikiran kali ya bakal gitu. Ya kalau saya sih tinggal di sawah, di pinggir sawah gitu ya, sambil nongkrong, ngopi gitu kan, nemenin cucu ya kan, dengerin musik-musik jazz. Cocok nggak di sawah? Cocok nggak di sawah ya? Kalau di sawah kayaknya gending Jawa lah ya, atau enggak yang kawinan tuh. Kalau di Sunda kawinan tuh kalau nggak salah. Nah, tapi mereka sampai seperti itu, sampai akhirnya terakhir kita meeting kita bilang gini, Tante, Om biarkan kami yang menghandle itu, karena terus terang buat kami apresiasi kami bahwa Om Tante punya seperti itu, punya networking yang bagus untuk pembagian kacamata, biar kami yang bekerja, karena kita takutnya juga long hour. Kalau long hour beliau-beliau ini punya kapasitas kesehatan, kita nggak bisa juga pungkiri itu. Dan terus terang kalau di kami juga ada ketakutan gini, kalau ada yang kurang sehat gitu, tapi karena euforia, karena memang semangatnya tinggi. Kadang-kadang kalau orang semangatnya tinggi kan nggak ngelihat, lupa tuh pada. Tapi tiba-tiba kan drop gitu loh, itu yang kita takutkan ya. Jadi daripada seperti itu biarlah kami yang handle, Om Tante tinggal supervisi kami, karena memang di usia beliau atau di status beliau itu memang tinggal supervisi kami yang muda lah, biar yang muda-muda ini yang jalan kan. Pertanyaan juga itu Sabtu berbagi gimana? Kan sekarang udah naik 125 PEX nih, karena banyak respon akhirnya kita naikkan ke 125 PEX. Semakin banyak ya. Nah, di hari tanggal 5, nah gimana kalau misalnya yang ngambil kacamata pengen makan? Nah, ya kan, itu menjadi pertanyaan. Harus benar-benar diatur ya. Ya akhirnya kami tetap kan prinsipnya gini. Kita menyediakan sesuai dengan pace. Kalaupun ada kurang, memang beberapa kali juga kan ada yang datang terlambat akhirnya nggak dapat makan. Tapi memang kita harus gitu. Kalau misalkan enggak, akan nambah terus tuh, Mbak. Ya, sementara kan kita sudah publish ke teman-teman alumni atau teman Karcis yang lain bahwa itu cuma sekian. Tapi ini udah kita naikin. Nah, buat tanggal 5 Agustus kita double. Jadi kita dobelkan, satu angkatan 67, satu lagi angkatan 95 kalau nggak salah. Ya, gitu Mbak. Oke, jadi dari tadi ngomongin yang pre-event kan, masih pra. Nah, untuk hari H-nya itu gimana? Bukan hari H, hari 3H. Puncak. H3 hari. Puncak acara Mbak, kalau kita kan istilahnya puncak acara. Itu tanggal 1 sampai 3 September 1, ya? 1, 2, 3 September, karena memang karena di sekolah sih Mbak, karena di sekolah tuh kita pikir kenapa sih 3 hari pecah keramaian Mbak. Jadi karena kita tahu bahwa ini di pusat kota, terus juga teman-teman alumni banyak di luar, walaupun memang kembali lagi HUT 75 RP ini hari ulang tahun ke-75 tahun Regina Pacis Bogor itu adalah stakeholder. Jadi semua keluarga besar Regina Pacis, apakah dia alumni, apakah orang tua murid yang alumni, atau orang tua murid yang belum pernah ke RP sekalipun tapi anaknya di RP, atau malah mungkin yang pernah bersentuhan, apakah ada vendor, apakah itu
Bahkan gini, kayak supir jemputan yang mungkin udah nggak lagi bikin supir jemputan di sini, tapi dia mau datang. Bahkan mungkin temen kakaknya, adiknya, anaknya supir jemputan tersebut mau hadir. Jadi memang lebih luas sih. Pokoknya semua yang pernah berhubungan dengan sekolah Regina baik Pacis, TK, SD, SMP, SMA. Betul. Pinggir-pinggirnya. Iya, walaupun pinggir-pinggirnya. Jadi kita kan memang membuka diri sesuatu. Nah, makanya kenapa dijadikan 3 hari, Mbak? Nah, ini dia. Jadi tanggal 1 sampai 3 September. Tanggal 1 apa tuh acaranya? Nah, tanggal 1 ini kita membuka teman-teman alumni atau siapapun rekanan kami atau apa, memang lebih ke arah seminar, Mbak. Jadi kita pengen ngadain seminar yang memang apakah itu soal kesehatan, karena memang terus terang isu kesehatan tuh sekarang luar biasa ya Mbak ya, apalagi baru selesai pandemi ya. Selesai pandemi iya, terus kebetulan juga ada yang di Menkes alumni kita gitu. Ya, dan undang-undang kesehatan beliau juga baru meresmikan yang diinisiasi oleh pemerintah ke DPR, dan DPR akhirnya meresmikan itu. Jadi memang isu kesehatan ini menurut kita cukup penting. Tadi juga saya lihat karena om dan tante keluarga alumni ini sudah sepuh-sepuh, jadi memang perlu, yang muda-mudi juga saya pikir perlu juga. Nah, kami membuka diri kami untuk tanggal 1 ini ada seminar kesehatan, mungkin ada seminar teknologi, kami sedang membuka sih. Jadi ada beberapa yang sudah ngetek. Jadi mau dong, oke, nanti kita akan coba kurasi kira-kira yang memang diperlukan dan penting, dan kita akan pakai aula SMP. Gitu rencananya. Di tanggal 1. Di tanggal 2, tanggal 3 ini sebenarnya gambarannya seperti ini. Ada pemecahan rekor muri tempe massal. Jadi sebenarnya sebelum saya ke arah sini, sebelum main mapping, sebenarnya basically acara utamanya itu bazar dan performance. Jadi kita dulu tuh ini juga sebenarnya pemikiran bareng-bareng. Tapi saya kepikiran dulu gini, dulu waktu saya kecil sering banget di RP itu dari dulu ya, selalu ada bazar dan performance tuh ada dari zaman saya. Karena saya juga waktu SD pernah ikutan drama tuh, telanjang. Jadi cuman pakai anduk sama celana kolor. Celana kolor itu celana pendek banget. Terus di panggung yang sekarang jadi aula SMA, dulu kan aula SMA nggak seperti itu kan. Ada panggungnya dulu. Betul. Nah, saya itu muter-muter begitu gitu. Jadi saya ingat banget bahwa, dan itu ada bazar juga gitu loh Mbak. Nah, saya pikir yaudah kita mengenang kembali lagi lah kayak zaman dulu lagi, ada bazar, ada performance, walaupun ini memang tempatnya sudah berubah menjadi lebih baik, dan kita akan coba menampilkan performance dari anak-anak sekolah. Iya, jadi utamanya ya Mbak. Jadi utamanya kita ada 2 panggung TK SD. Jadi ada panggung di SD, di halaman SD. Kalau teman Karcis tahu itu masih tetap sama. Yang ada gambar Yesus begini. Posisinya masih di situ. Ya, gambar Yesus begini itu nanti akan ada panggung di situ. Nah, satu lagi ada panggung di SMA. Itu untuk performance SMP dan SMA. Artinya murid-murid SMP SMA akan performance di panggung yang SMA. Murid-murid TK sama SD akan performance di panggung SD. Tempat yang di SMA di lapangan basket, mungkin teman Karcis yang dulunya alumni yang belum pernah lihat lapangan basket, datanglah mulai di Sabtu berbagi. Jadi supaya ngelihat, oh ini loh tempatnya, dia ada lapangan, bukan di aula yang utama ya, tapi di lapangan basket yang kecil, yang cuma 1 ring, yang di dekat kantin sekarang. Jadi teman Karcis yang belum pernah ke RP, silahkan ke RP. Main ke kantin juga boleh. Main ke kantin, silahkan belanja di kantin karena banyak alumni juga yang jualan. Terus juga kalau bisa sekalian ikut lihat Sabtu berbagi. Jadi pas Sabtu yang dari luar kota boleh datang. Siapa tahu makin tergerak dan bisa juga ikut membantu. Nah terus juga nanti dari performance itu, ini ada beberapa performance nih. Jadi selain tadi murid-murid, juga kita mengundang alumni sebenarnya. Oh gitu. Ya, jadi buat alumni teman Karcis yang memang angkatannya kompak, kita tunjukin lah kekompakannya masing-masing, terserah. Jadi biasanya tuh kalau yang dulu-dulu ya, yang angkatan-angkatan lama nggak jauh dari dance, joget, vokal grup, dan itu kan kalau nggak salah di RP ini kan ada Pasmarep ya. Pasmarep itu kan karena saya nggak ikut karena saya cuma SMP, jadi ada SMA, ada ikatan alumni SMA yang namanya Pasmarep. Nah Pasmarep itu beberapa kali ngadain acara, dan salah satu acaranya juga joget itu ya. Jajan bareng, joget bareng itu ternyata antusiasmenya juga oke. Jadi buat alumni-alumni yang memang mau mengisi acara silahkan. Di sini ada, nanti boleh dilihat juga di IG-nya. Bisa daftar juga langsung. Nah di situ apapun performance-nya. Kalau nggak salah kemarin ada yang masuk loh Mbak, ada yang nge-DM ini mau stand up komedi. Saya tahu lucu nggak lucu pasti diketawain sama teman-temannya. Dan
saya hanya kita tuh bener-bener panitia tuh apresiasi karena ada kok yang berani masih memalukan dirinya demi teman-temannya gitu. Coba lihat yang sebelumnya lagi deh. Main mapping tadi. Map. Ini kan buat pendaftaran. Nah, ini itu saya lihat ada gamelan itu. Nah, ini dari SD, Mbak. Jadi memang SD sekarang tuh luar biasa ya. Ada pelajaran gamelan. Ada gamelan Ada gamelannya. Ada gamelannya dan mereka mau ada rampak gedang namanya. Rampak gedang. Jadi mereka mau performance itu. SD ya itu. Konsepnya mau Sundaan ceritanya kalau nggak salah. Panggung SD itu ini rencananya sih besok ada meeting semua unit sama panitia untuk ngobrolin ini lebih mempertajam. Kalau untuk yang mini orkestra ini. Nah, saya juga SD. Jadi SD itu buat teman karcis yang anaknya belum pindah ke RP, pindahlah ke RP karena banyak kegiatan sebenarnya. Ya terus terang, iya loh. Teman-teman karcis nih walaupun kayak saya ya hidupnya pas-pasan, nanti dapat UP-nya juga kecil, tenang aja. Uang sekolahnya juga kecil. Gabung lah. Ada satu yang dari kemarin aku tuh penasaran pengen nanya ini. Disco RP. Nah ini dia. Disco RP ini. Sebagai mantan Adis, anak disco. Nih ya, jadi aku mau nanya. Teman karcis ya, sebenarnya Disco RP ini ya terus terang aja ini yang menginisiasi orang-orang kayak dia nih. Si Mbak ini loh. Adis ya. Ya. Jadi beliau ini karena tempat disco yang umuran mereka sudah tidak ada lagi. Akhirnya beliau ayo dong kali-kali di RW ngadain, ya udah kita ngadain pas yang ini ya, pas acara puncak. Jadi buat yang mungkin angkatan 80 ya, 70. Kalau kita buat yang senang jogging, ya. Nah kan bahasanya kan beda kan, disco, jogging. Kalau kita kan dugem ya. Nah kalau anak sekarang nggak tahu udah ada lagi. Anak sekarang ada, anak milenial yang baru sekarang nggak tahu. Kalau zaman aku mah jogging. Jogging sama disco. Kemudian angkatan 90 tuh mesti disco ya. Nah ini kalau Mbak Vanda nanyain ya inilah teman-teman karcis ya. Jadi bukan kesalahan panitia, terus terang panitia karena kita junior semua kami dapat tekanan untuk. Makanya kami nggak suka-suka juga sih sama disco. Terus terang aja. Jadi ya tolong pahami ya, ini karena kita dapat tekanan dari beberapa senior. Jadi pokoknya acara-acara yang ajaib, yang teman karcis lihat di sini, kalian tahu bahwa ini bukan dari Panhut. Panhut hanya memfasilitasi keinginan para senior, ya. Kalau boleh dibaca itu seluruhnya apa? Boleh. Ada ini rekor muri tempe masal, jadi akan ada ya lumayan ya, mudah-mudahan exposure-nya kita dapat bahwa tempe itu sehat lah, udah pasti tahu lah teman-teman. Pasti sehat banget. Jadi kita akan buat rekor muri pembuatan tempe terbanyak. Jadi yang buat banyak, bukan tempenya banyak, yang buatnya banyak. Ya karena kalau tempe banyak di pasar juga banyak gitu ya, di pabrik tempe apalagi gitu. Tapi ini yang buatnya banyak gitu. Oke. Terus gamelan. Nah ada gamelan tadi apa rampak genang itu. Bazar ya seperti biasa bazar. Mudah-mudahan ya. Jadi gini. Kami dari panitia berharap bazar ini seperti bazar pada umumnya, di mana bukan lebih mahal daripada di luar, tapi lebih murah daripada yang di luar. Karena kalau lebih mahal yang dari di luar, ya mendingan kita makan di luar kan gitu. Oke? Tenang. Kita coba supaya lebih murah. Oke? Mantap. Music performance. Musik performance ya biasa lah. Anak-anak SMA, anak SMP sekarang kan seneng main musik. Fashion show alumni. Nah ini juga. Nah ini kan ajaib ya. Teman-teman karcis, ini maaf loh, seperti yang tadi saya bilang, ini ada tekanan-tekanan sebenarnya, karena ada senior yang mantan apa ya namanya kalau gitu? Pragawati. Jadi kalau zaman dulu apa sih namanya istilahnya? Pragawati. Oh Pragawati. Yang di catwalk. Ya kalau sekarang kan bukan Pragawati, sekarang itu apa ya? Model. Sekarang banyak kita kayak model X, sekarang itu model, karena Pragawati. Jadi ada senior Pragawati yang ya kalau nggak kita dikutuk. Pengen eksis ya mungkin. Mengenang masa lalu ya. Karena memang kecantikan itu tidak pernah pudar. Yang pudar cuma make up. Maaf tante dan om yang kalau yang tante terutama ya bukan om. Nggak mungkin soalnya om ini pasti tante. Tapi saya nggak mau nyebut nama. Kalau ada yang tahu ya silakan sendiri. Iya itu. Saya tidak menyebut nama. Ada lagi dance performance itu biasa ya. Sama biasa dance performance. Sabtu dan Minggu berbagi. Nah, Sabtu Minggu juga jadi ada. Ya, jadi berarti? Minggu itu rencananya kalau Sabtu berbagi makanan, ini teman-teman karcis dan alumni yang lain kita mohonkan bantuannya juga. Kalau memang tergerak kami mau membagikan sembako. Jadi berbagi tidak hanya makan, tapi di hari Minggu kita akan berbagi sembako dan kita akan data orang di sekitar. Jadi kita akan kerjasama sama RT, RW, kelurahan setempat untuk benar-benar kita tahu nanti dari tim panitia yang anak-anak SMA ini kita coba cek rumahnya bener nggak, alamatnya bener nggak, orangnya bener nggak, prasejahtera, baru kita kasih kupon.
Itu mekanismenya. Nah, kupon itu mereka ambil ke RP untuk menukarkan dengan sembako. Jadi kalau ada teman alumni yang tergerak untuk, atau mungkin sponsor, maksudnya yang bekerja sponsor seperti, kalau kita kan pengennya sarden, beras, gula, minyak. Minyak yang penting ya. Nah, ini rencananya kapan? Kalau yang untuk Hari Minggu berbaginya, Sabtunya tetap. Maksudnya kalau Sabtu kan udah dari kemarin-kemarin. Untuk yang minggunya itu sudah Minggunya, mulai atau baru minggunya akan? lagi nyari dana. Okay. Lagi nyari donatur, makanya sengaja saya tadi keras-kerasin ya, supaya ya siapa tahu ini mah. Kalau enggak ya, siapa tahu kembali lagi, kalau enggak ya seadanya ya. Jadi seadanya donatur mungkin dapat minyak, ya minyak doang gitu ya. Mudah-mudahan kita berjalan ya. Bisa syukur itu pastilah buat pembukaan. Ya pembukaan. Nah, nanti ada teater apa nih? Nah, itu juga sama, anak SD udah mulai. Anak saya ikut kok dua-duanya. Dipaksa sama gurunya. Karena sebagai ketua Panhut, apa kontribusinya kalau cuman itu ya? Apa kontribusinya kalau kalau nggak anaknya dimanfaatin gitu loh. Sebenarnya anaknya siapa mau. Bapaknya mah repot. Sebenarnya bapaknya mah repot, anaknya aja yang doyan. Ya sudahlah. Sama ya terakhir Disko RP tadi. Ya mudah-mudahan ini jalan semua, teman-teman dari teman alumni juga kita harapkan juga kontribusinya, terutama kalau saya pengen yang berbagi sih, Mbak. Untuk yang berbagi berat ya, maksudnya gini, kita kan mengambil budgetingnya juga dari keseluruhan nih Mbak. Kalau memang mau ada yang fokus di berbagi ya silahkan. Tapi bagus juga kalau memang mau benar-benar meramaikan ini, memberikan donasi. Karena terus terang harapan kita tidak seperti yang dulu-dulu. Kalau dulu sebelum masa pandemi mungkin banyak perusahaan tertarik untuk berpromosi ya. Sekarang kan mereka lagi recovery, jadi harapannya memang kontribusi dari alumni ini juga ada gitu loh Mbak buat ulang tahun yang sekarang. Mungkin gitu. Minimal bisa ini loh. Beli merchandise ya? Merchandise. Nah ini sih saya nggak maksa ya. Saya nggak maksa, tapi kita tuh main paketan aja, gelondongan biar cepat jualnya gitu ya Mbak ya? Nggak maksa tapi nggak maksa. Maksudnya gini loh, dari angkatan berapa gitu kan, lucu juga kan, satu angkatan. Ini mah bagus loh. Ini mah cerita aja, ada dari angkatan saya lupa, angkatan 2003 ya, kalau apa 2004 gitu ya. Beli kaos, itu satu angkatan loh Mbak. Dan mereka minta warna khusus, warna pink. Oh itu seru loh. Dan mereka janjian ketemu di acara puncak, itu semua pakai pink. Tapi tapi logonya ini. Ini logonya ini, tapi dia pakai warna khusus juga gitu. Jadi nanti kita juga pengen, bahkan kita sempat tawarin, mau nggak pakaiannya gini, warnanya udah pink. Di sini di bawah sini tulisannya, kalau di kita kan ada komite nih. Nah di mereka tulisannya angkatan berapa gitu. Itu kan jadi eksklusif gitu loh. Nah ini di merchandise ini bisa dibeli di kios Regina Pacis Bogor namanya, di Tokopedia. Jadi kita online di satu toko di marketplace. Itu namanya adalah kios Regina Pacis Bogor. Nah, ini bentuknya pre-order. Terus terang karena memang keterbatasan dana panitia, kita nggak stok, takut kehabis. Jadi memang pre-order, diharapkan kesabarannya untuk yang memang mau membeli dan harus pre-order. Tapi nggak lama kok, biasanya 2-3 hari sudah terdeliver. Jadi paling lama seminggu tuh udah nyampe rumah. Nah, pengennya sih gelondongan nih, banyak kayak kemarin tuh yang saya ceritain tadi tuh Mbak, yang aku ceritain ada alumni ada satu angkatan ya sekalian beli kaos atau beli mug atau beli tumbler, yang biasa kan kaos untuk identifikasi, selain beli kaos nyumbang 20 juta atau 30 juta buat panitia ya kan seru tuh Mbak ya kan, nggak kerasa loh, benar kalau saya mah ya oh iya jadi ya lupa tadi itu kan. Jadi acara ini kan ada ada tulisan. Ini, remember, reunite, and build. Di sini ada tulisan kembali. Sebenarnya konsep tadi ini yang namanya remember itu hanya di puncak acara Mbak. Ya kalau ngomongin mengenang yang tadi. Betul. Kalau di pra event itu kan kita lebih membuka diri. Nah kalau yang di acara puncak kita nggak tutup mata bahwa di 50 tahun, di 60 tahun dan di 70 tahun acara itu ditunggu sama alumni untuk sebagai titik ngumpul dan waktu ngumpul gitu loh. Nah, kita panitia berpikir kalau ngumpul ngapain sih gitu. Nah, di sini ada remember. Remember kan berarti ayo kita sama-sama mengingat bahwa kita dulu. Nah, ini remember ini karena dijadiin pertama karena sekolahnya di RP, Mbak. Maksudnya kita ngadain event, ngadain acara ulang tahun di RP.
Yuk kita kita bisa lihat. mengingat tempat kita dulu ya. Betul, spot-spot. Nah sebetulnya itu juga yang saya pengen itu tuh kalau misalkan nanti podcast nih Mbak, saya jangan diculik di sini Mbak. Ketika saya jalan, ada spot bagus. Enggak kan banyak spot bagus sekarang. Banyak loh ya. Teman karcis, teman karcis kalau misalkan pernah udah lama nggak ke RP itu banyak spot bagus. Saya sampai kaget karena gini. Ketika sudah muncul anak saya dan saya berniat untuk masuk ke RP, anak saya masuk ke RP. Pas saya masuk ke RP itu ternyata banyak spot-spot yang instagramable. Jadi saya juga sempat lihat yang bangku-bangkunya. Nah, ini contoh salah satunya kayak nih. Gini. Terus dari pohon apa ini kok dulu asalnya pohon pinus ya. Terus yang ada di dekat itu yayasan ada spot buat nongkrong. Ya. Terus yang di SMA ada tempat yang di dekat ya? Saya nggak namanya serbaguna ya. Namanya serbaguna itu kan ada tempat juga maksudnya. Kan kalau bisa mungkin teman karcis ada yang belum sempat datang dan pengen datang tapi gini, belum bisa datang sekarang, datangnya ntar tanggal September. Kalau podcast ini ada di tempat-tempat itu lucu loh, Mbak. Jadi kan malah makin menarik ya. Wah, ini spot kamu ya misalnya. Nanti kita atur. Misalnya ini idenya buat produser. Bukan ide buat saya, buat produser. Jadi sudah ada ide tersebut tapi untuk realisasinya. Tenang. Tunggu aja. Ya. Nanti dibantu sama yang tadi nonton. Mudah-mudahan nonton banyak. Awas kamu nggak nonton. Ya, ini remember jadi karena kita mengingat kembali masa-masa kita di sekolah. Karena kemarin nih, ini sedikit saya mau cerita nih, lucu nih. Kan 67 itu waktu itu meeting pertama kali di sini. Udah gitu pas ngelihat, nah ini yang kita dapetin dari remember. Jadi mereka gini, ini kan dulu TK saya di sini. Dia nunjuk mana coba? SMA. Jadi dulu SMA itu TK ternyata kata mereka. TK. Ini TK di situ. Terus mereka juga ada cerita gini. Kelas gue mana ya? Dia bilang gitu. Dulu gue kan, dia bilang gini. Dulu tuh kan gue SMA sekolah sore. Bingung saya. Sekolah sore pakai gedung SMP soalnya dulu. Iya, dan dia nunjuk di mana ya? Ini nggak kelihatan. Coba dia masuk. Ini kayaknya dulu gitu. Itu lucu loh, termasuk yang itu kan remembering gitu ya. Mereka yang udah sekian puluh tahun, let's say hampir 40 tahun ya. Hampir 40 tahun mereka nggak datang ke sekolahan. Ketika ke sekolahan mereka kehilangan. Maksudnya kehilangan tempat-tempatnya dia sampai bingung. Ini di mana? Tapi mereka mencoba bermemori, remember tadi, berusaha mengingat gitu kan. Dan itu juga saya baru tahu ternyata yang bikin kan ini memang Frederick Silaban. Itu yang gedung SMP. Yang SMP. Nah, itu 67 itu kan sudah. Ya. Gitu loh. Dan mereka bilang, dan mereka benar-benar tahu, loh itu kan anaknya di RP semua. Iya. Saya tahu itu, dengan gagahnya gitu. Ada yang temen saya juga. Nah itu dia kan, makanya. Jadi maksudnya remember tuh itu, Mbak. Terus kalau bicara, reunite ini berarti kita menyatukan kembali. Jadi gini, ini kejadian. Setelah sekian lama. Jadi ada gini, Mbak. Ada berpisah, ada menyatu. Tapi gini, lebih ke ternyata kayak saya SMP nih ya. Di cuman sampai SMP, ada yang cuma sampai teman SD. Mereka ada bahkan tetangga saya itu tuh dia cuman sampai SD dan nggak lulus, tapi dia anak RP. Nah ketika ada acara ini, dia ingin dong bertemu kembali, berkumpul kembali, gitu loh, menyatukan kembali teman-temannya yang cerai-berai gitu loh. Saya juga sih ada beberapa teman SD saya yang entah kemana. Sebenarnya saya, kalaupun mudah-mudahan ini bisa exposure acara ini bisa terpapar ke mereka ada keinginan untuk datang, apalagi 3 hari gitu loh Mbak. Kita ngasih waktu panjang. Salah satu harinya gitu ya? Dia bisa hadir, terus kita bisa ketemu, biar kembali kita catch up, ceritanya apa. Udah lama kita nggak pernah kebayang dari SD udah nggak pernah ketemu. Kalau build network together, ya automatically ya mungkin dari teman-teman yang berkumpul itu bukan hanya alumni aja yang akan jadi network baru, apalagi anak-anak mungkin teman-teman di bawah angkatan kita, alumni yang di bawah kita ya. Ini kan lagi segut-segutnya kerja nih. Orang kemarin aja ada yang di bawah saya tuh nanya ketemu sama angkatan 67, dia salah satu direktur sebuah perusahaan besar, langsung boleh tuh gua berapa gajinya? Tar dulu keles, kita sukseskan dulu tanggal 5 aman, gampang itu masukin lamaran kayak gitu-gitu sih Mbak. Jadi ada juga sama ini loh. Kadang-kadang orang tua murid, jadi ada orang tua murid saya kenal, ternyata itu beda sekolah, nggak pernah di RP. Tapi saya pernah berbisnis sama dia di luar. Jadi kan bukan tidak mungkin ya, ketika kita kumpul, terus ada orang tua murid kumpul, ternyata
bisnisnya itu bisa bersinggungan, akhirnya kan bisa bersinergi. Akhirnya, nah sekarang kan zamannya collab, kata anak muda mah collab karena milenial. Ya siapa tahu, makanya kita harapkan di 3 hari ini, ya waktunya kan cukup lama, ya, bisa build network together itu ya, jadikan itu ajang untuk membentuk sebuah network gitu. Itu harapan kami dari panitia. Aja, semua bisa berjalan amin, lancar amin, ya, amin, semua amin, sukses. Amin. Dan jangan lupa kawan-kawan Karcis, pokoknya semua yang pernah terlibat, pernah ngalamin di Regina Pacis ya, entah SD, TK, SMP, SMA. Nggak usah lulus loh, catat tanggalnya. Nggak harus lulus ya. 1 sampai 3 September ya. di Kompleks Regina Pacis. Nggak, jadi gini. Tadi ya diingatkan tidak hanya itu loh Mbak, tidak hanya yang lulus. Yang nggak lulus juga boleh kok datang. Jadi betul, mau hanya 1 semester, hanya 1 tahun. Ya karena banyak yang nggak lulus dan banyak yang nggak naik kelas kok. Jangan malu. Karena yang nggak naik kelas itu malah temennya lebih banyak dibanding yang naik kelas. Ya, gaul dengan adik kelas, dengan kakak kelas ya. Ya, betul itu. Pokoknya kita ambil positifnya aja lah. Satu pesan lagi, jangan lupa like, subscribe. Oh iya bener, like, subscribe. Terima kasih juga udah diundang ke sini. Jangan lupa kita ketemu nanti insya Allah ya tanggal 1 sampai 3 September 2023. Sip. Oke, bye. Terima kasih. Thank you. Dah.